Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kamu kok gitu? Udah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mana Selamat Rizal? siang. Aku berarti buka di itu ya. Ya, udah aja. Oke, buat teman-teman yang baru join, silahkan boleh ditulis di kolom komentar dari mana aja. Gimana cara ini Indi? Postingan. Halo, halo Kak Fatimah dari Lampung. Selamat siang. Oke, jadi sebelum kita mulai live-nya siang ini, saya mau nulis sosial medianya dia itu dulu ya. Jadi mungkin teman-teman di sini ada yang masih belum follow sosial medianya dia itu, silakan nanti bisa di-follow. Ya, ini ada fanpage atau halaman Facebook yaitu detu.co.id. Ini kayaknya masih pada bobok siang ya, soalnya memang kalau misalnya lagi bulan puasa gini, kalau kita mau live malam tuh kayak takut pada sibuk kegiatan di masjid atau yang lain-lain, jadinya ya kita live-nya terpaksa harus siang ya, nggak apa-apa ya, karena kan biasanya kita live-nya malam ya. Halo yang udah join, boleh dong di komen, ditulis di kolom komentar dari mana aja, karena kita sapa-sapa dulu aja ya. Jangan lupa juga buat nandai temen-temennya, karena kalau misalnya live-nya hari ini yang nonton tembus sampai 50 penonton, yang stuck ya, maksudnya yang nyimak sampai lebih sampai 50 deh minimal, nanti kita bakalan bagi-bagi hadiah uang tunai berapa juta ya beberapa rupiah gitu ya. Oke, untuk sementara ini dulu sosial medianya. Halo Kak Meni jarang bobok siang, katanya jadwal padat antar ngaji dan racik. Oh, oke Besti. Halo Kak Yesika, halo Kak Meliza. Dari mana aja nih? Oh, Kak Meliza dari Banjarnegara, Kak Mutiara dari Surabaya. Oke, ayo dong. Kalau Kak Meliza lagi ngelonin anaknya nih, teman-teman lagi pada ngapain aja nih semuanya? Kalau mau dapetin uang jutaan rupiah, nggak sampai jutaan sih ya, saya nggak mau berbohong ya, karena ini kan bulan puasa, jadi ratusan ribu. Nanti kalau penontonnya 50, kita akan bagi-bagi uang ratusan ribu rupiah. Tidak hanya itu, tapi kita juga akan bagi-bagi merchandise Detu juga, dan juga saset. Makanya teman-teman ditandai, di tag teman-temannya semuanya. Oke. Jadi sebelum saya mulai live-nya untuk hari ini, saya mau perkenalan diri dulu ya. Jadi mungkin teman-teman di sini yang udah sering nonton live-nya saya pasti juga udah pada tahu. Jadi perkenalkan, saya Laila, ahli gizi dari Detu. Dan selama kurang lebih 40 menit ke depan kita akan sharing tentang diet dan juga bagi-bagi hadiah ratusan ribu rupiah ya. Jadi khusus di bulan Ramadan ini kita jarang banget loh kita live bagi-bagi hadiah. Jadi kita saat ini mau bagi-bagi hadiah. Oke, yang pertama ya, ini di khusus banget nih, apa namanya, privilege ya buat teman-teman yang hari ini sudah nonton pertama kali ini, yang udah di 11 orang 14 orang ini. Silahkan bisa di tag temennya 20 orang. Nanti yang nge-tag 20 orang kita akan pilih ya, nanti kita akan kasih hadiah, kita langsung menangin meskipun tanpa ngasih apa-apa, meskipun tanpa melakukan apa-apa, menjawab kuis atau yang lainnya, karena nanti mungkin kita teman-teman bisa dapetin hadiah kalau misalnya bisa jawab kuis gitu. Tapi ini khusus yang pertama, teman-teman di sini yang udah nonton bisa di tag 20 temennya, saya kira bisa ya, komen 20 orang ya. Nanti bisa dipilih sama tim kita, langsung mendapatkan hadiah. Ayo cepetan di-tick semuanya. Oh iya teman-teman, di sini udah pada tahu belum kalau dia tuh juga ada challenge ya untuk khusus bulan Ramadan. Cuman kalau misalnya teman-teman mau baru join sekarang kayaknya udah terlambat.
Tapi mungkin nggak apa-apa, bisa di follow aja sosial medianya dia tuh, karena kita juga pastinya selalu bagi-bagi hadiah di sana ya. Kalau teman-teman nggak follow pasti rugi banget, jadi di follow. Oke, diikuti TikToknya juga, karena di TikTok kita juga sering banget bagi-bagi hadiah. Kita sekarang juga aktif di TikTok seperti itu, jangan sampai mau kelewatan ya. Halo Kak Andri, Sofian, waalaikumsalam dari Jakarta Barat ya. Wah Kak Wahyu jauh banget nih dari Riau. Nih Kak Meliza udah nge-tag berapa nih? Udah berapa orang tuh yang di-tag? Aku maunya 20 ya, pokoknya 20 orang. Oh, aku kira Kak Menik ini lagi racik-racik apa untuk dijual gitu. Ternyata lagi ini ya nyiapin ya, lagi prepare buat bukaan nanti. Oh iya, nggak apa-apa. Jadi kita hari ini emang cuma santai-santai aja teman-teman. Kita cuman pengen bagi-bagi hadiah aja sih sebenarnya. Jadinya ngadain live ini, teman-teman santai aja. Nanti kalau misalnya ada yang mau ditanyakan tentang diet, silahkan bisa ditulis di kolom komentar. Tentang diet itu juga silahkan, tentang apapun, tentang yang berhubungan tentang kesehatan juga nggak masalah. Silahkan boleh ditulis di kolom komentar. Nanti saya akan bantu jawab juga gitu. Dan nanti saya juga mau kasih tips-tips agar berat badan tidak naik ketika bulan puasa juga. Kakak itu saya tagnya 2 kali. Oke Kak Meni, pokoknya nggak tahu 2 kali atau ya kalau bisa jangan sampai lebih ini ya. Pokoknya yang sebanyak-banyaknya deh. Nanti yang paling banyak yang dipilih jadi pemenang gitu aja deh. Kita ini sambil nunggu temennya yang lainnya ya. Jadi kita nggak mulai dulu karena takutnya nanti ada yang ketinggalan. Oh ya, saya dari Jogja nih. Teman-teman yang dari Jogja mana nih? Boleh diangkat tangannya. Halo Kak Teresa dari Sidoarjo. Kayaknya nggak asing deh sama namanya Kak Teresa ini. Oh. Halo Kak Wahyu dari Jombang. Dari mana lagi nih? Wah, ada yang dari Madura nih, Kak Siti dari Madura, Kak Yesika juga dari Jombang. Halo Kak Wahyu. Halo Kak Sri dari Serang. Wow, ada yang dari Taiwan juga ya. Waalaikumsalam. Ini yang dari Taiwan jam berapa nih sekarang di Taiwan Kak, kalau boleh tahu? Halo Pak Bambang Wiyatno, selamat siang. Assalamualaikum. Boleh dibantu tag-tag juga ya teman-temannya. Apalagi yang punya perut buncit ya. Biasanya kalau bapak-bapak, kalau orang laki-laki biasanya yang dikeluhkan perut buncit nih. Biasanya kalau minum detunya karena perut buncit. Ini saya juga punya detu nih. Siapa nih yang mau detu? Biar nanti pas ketika bukan bulan Ramadan, pas ketika Lebaran nanti biar badannya baru, badannya langsing. Siapa nih yang mau? Jam 3:07. Oh, berarti lebih ini ya, lebih lebih awal di Taiwan ya. Halo Kak Vita. Ini Kak Vita yang sering di ini gak sih? Yang sering di Google Meet gak sih? Iya, kalau mau ayo dong di tag semuanya ya, di tag teman-temannya. Pengennya diet kah, habis minum diet tuh 2 box, malah hamil. Alhamdulillah. Ya ampun, ini emang banyak banget sih, banyak banget customer kita itu yang diet ya. Awalnya tuh memang pengen punya anak, pengen hamil, tapi fokusnya tuh ke diet dulu gitu, karena pasti sama dokter disuruh diet ya biasanya kalau berat badannya berlebih. Tapi memang kebanyakan teman-teman kita tuh diet, minum diet tuh, habis itu udah dapet idealnya langsung garis 2 nih kayak Kak Teresa nih. Kalau udah garis 2 ya bisa di stop dulu ya minum detunya, kecuali kalau misalnya sembelit. Mau dong Kak buat suaminya bisa ikut nonton loh Kak Sri, jadi nanti biar lebih tahu ya gimana cara konsumsi detunya, bagaimana tips-tipsnya. Wow, ini nih Kak siapa nih? Kak Yunita, Kak siapa ya tadi yang udah Kak Yunita ya, Kak Yunita udah nge-tag banyak banget nih. Ayo yang lain jangan sampai mau kalah, yang lain juga harus nge-tag juga. Oh betul nih. Nah ya kita jadi biasanya kita di Google Meet ya Kak Vita ya, cuman memang untuk hari ini
kayaknya kita mau di Facebook dulu karena biar bisa di save gitu, jadi biar bisa ditonton sama banyak orang. Oh iya, saya juga ada kabar baik dari teman-teman. Kemarin siapa yang udah nonton live-nya Dr. Yongki Afi? Nah mungkin teman-teman kemarin masih kayak gini gak sih? Kok soalnya saya tuh waktu awal-awal tuh juga kayak pernah lihat orang ini, tapi siapa dan di mana gitu. Nah itu tuh itu tuh Yongki Afi teman-teman. Nah sekarang dia tuh jadi dokter gitu. Yongki Afi yang di Indosiar itu loh. Nah kemarin kita kan udah live kan bareng sama Dr. Yongki yang di grupnya NASA. Nah teman-teman nanti bisa nonton live-nya Dr. Yongki lagi. Nah, tapi nanti pas waktu lebaran ya, tanggal 19 Mei. Jadi setelah lebaran kita bakalan live bareng sama Dr. Yongki di grupnya NASA lagi. Nah, saya pengen tahu. Kita kan sekarang udah lama banget nih nggak ada dokternya, maksudnya dokternya nggak live lagi. Kemarin kan terakhir sama dokter Karina ya. Sekarang kita udah lama nggak live lagi sama dokter. Teman-teman angkat tangan, siapa yang setuju kalau Dr. Yongki jadi dokter officialnya Detu yang ngasih live rutin? Angkat tangan, siapa yang setuju? Kemarin siapa tuh banyak banget yang komen kalau katanya Dr. Yongki tambah muda. Bukan tambah muda ya, awet muda gitu. Iya bener, jadi itu memang mantan Afi. Jadi sekarang, aduh ini gibah yang baik-baik nggak apa-apa ya. Jadi memang Dr. Yongki itu setelah mengikuti ajang pencarian bakat Afi itu, terus menekuni di bidang pendidikan, jadinya kuliah S1, S2, kuliah dokter ya. Dan sekarang itu sering muncul banget di acara-acara TV. Kalau teman-teman sering nonton TV One, sering nonton apa aja ya, Kompas TV kalau nggak salah itu. Jadi beliau sudah banyak mengisi acara-acara di TV, jadi rugi banget kalau misalnya nggak nonton langsung, apalagi nggak ini ya, kalau kita lagi live kan nanti bakalan muncul tuh, kita bisa ngobrol langsung. Wah ini yang udah 32 nih, nanti kurang berapa nih, 18 orang lagi kita bakalan bagi-bagi hadiah berapa ratusan ribu rupiah. Kok kayak nge-lag ya? Masa kakak tanya Kak Fatima kirain mantannya, aduh. Jangan dong, jangan jadi mantan dong. Dr. Yongki udah menikah teman-teman. Tapi emang iya sih, emang awet muda banget ya, karena kayaknya aku tuh dulu waktu lihat Dr. Yongki tuh aku tuh masih kecil gitu. Ya jadi nanti jangan lupa. Wah ini Kak Dina sampai ngerekam live-nya loh. Nanti bukan minggu depan ya, bulan depan kalau misalnya kita live bareng sama Dr. Yongki, kita juga teman-teman bisa nanti minta request nyanyi ya di akhir acara gitu. Nah pastinya kalau misalnya live-nya Dr. Yongki kita bagi-bagi hadiahnya juga lebih banyak ya, jadi jangan sampai ketinggalan. Iya, Dr. Yongki tuh udah nikah, udah punya anak, tapi masih awet muda banget, masih ganteng juga ya. Aduh, jangan ngomong gitu deh. Masuk komentarnya Kak Yunita, masuk kok. Halo Kak Yunita Febriani, masuk ya. Oke teman-teman, karena udah lumayan banyak juga yang join, nanti sambil nunggu ya. Kalau misalnya sudah 50-an lebih, nanti kita juga di akhir acara bakalan bagi-bagi hadiah. Nah, jadi untuk siang hari ini, karena kita sekarang lagi di bulan suci Ramadan ya, suasananya apalagi suasana Ramadan. Tadi juga udah habis gibahin Dr. Yongki, tapi gibah yang baik-baik ya, nggak apa-apa kali ya. Nah, jadi sekarang saya mau bahas tentang tips agar teman-teman tidak mudah naik berat badannya ketika bulan Ramadan. Karena ya teman-teman, sebetulnya kalau misalnya nih pola makannya bagus ya, yang dimakan itu makanan yang bagus lah ya, yang sehat, yaitu yang bergizi. Sebenarnya kalau kita puasa, berat badan kita tuh pasti bakalan otomatis turun teman-teman. Karena ketika kita puasa ya, di jam-jam sekitar jam 12 ke atas, itu tubuh kita sudah mulai membakar lemak-lemak yang tersimpan di dalam tubuh kita gitu. Jadi kalau teman-teman porsi makannya dan makanannya itu dijaga, meskipun tidak diet ya, itu biasanya juga sudah bisa turun. Tapi sayangnya memang kebiasaan warga negara Indonesia ini yang suka makan gorengan, makanan manis, bersantan. Nah itu yang biasanya menyebabkan berat badannya kadang malah naik gitu ya.
Nah, makanya itu teman-teman di sini ini biasanya tuh terjadi kesalahan pada saat buka puasa. Nah, ada juga nih pada saat sahur. Nah, kadang tuh ada loh yang sampai nggak makan sahur gitu karena niatnya mau diet juga. Nah, nggak begitu juga ya teman-teman. Jadi meskipun sedang diet gitu, meskipun sedang puasa, teman-teman tetap usahakan harus sahur juga gitu karena sahur ini salah satu sumber energi yang bisa dipakai nanti untuk aktivitas siang harinya biar nggak bengong gitu ya pas siang harinya, apalagi untuk anak sekolah atau untuk teman-teman yang kerja gitu yang butuh fokus gitu. Kalau misalnya kurang asupan, kurang energi, nanti bengong malah jatuhnya berantakan ya. Oke, jadi tips yang pertama yaitu pasti semuanya sudah pada tahu ya, buka puasa dengan makan makanan dengan porsi gizi seimbang atau mengikuti bentuk piring teh. Siapa nih yang tahu bentuk piring teh kayak apa? Boleh ditulis di kolom komentar. Ini saya sudah sering banget ngomongin tentang bentuk piring teh ya. Jadi udah sering banget kita singgung masalah ini. Jadi bentuk piring teh itu kayaknya ini pasti agak lambat ya. Nah, ini kata Kak Fatima, semoga terpilih buat nambahin beli baju kembar, amin. Semoga ya. Ini tapi masih belum 50 nih. Ayo semuanya harus gercep di tag-tag ya. Nah, oke, jadi bentuk piring teh itu seperempat nasi, seperempat lauk, dan setengahnya sayur. Nah, pasti deh temannya yang udah ngikutin saya dari lama ya, pasti udah tahu dong ya, udah nggak asing dengan porsi makan yang dianjurkan oleh Detu Official. Nah, ini betul, udah pada ya tahu ya, udah banyak yang tahu. Nasi lauk sayur harus seimbang. Ya, seimbangnya itu seperempat nasi, seperempat lauk, dan setengahnya sayur ya, Kak Sri ya. Oke, dan yang kedua yaitu teman-teman takjil ya. Takjil itu bisa makan takjil. Nah, takjil itu kan menu yang dikonsumsi setelah azan ya. Langsung ketika pada saat kita azan itu kita langsung makan sesuatu. Nah, itu diusahakan pilih makanan yang bergizi tapi dia bisa memenuhi bisa mengembalikan gula darah secara cepat gitu. Jadi kalau misalnya teman-teman baru buka gitu, baru azan gitu ya, lalu teman-teman makan, contohnya langsung makan steak. Nah, steak itu kan sumber protein. Nah, itu sebenarnya kurang tepat ya. Jadi steak itu jangan dijadikan takjil. Dan kayaknya juga nggak mungkin sih kita makan steak untuk takjil ya. Ini cuma contohnya aja. Jadi takjil itu pilih yang dapat menggantikan gula darah secara cepat. Kenapa kok seperti itu ya? Gula darah itu gula atau karbohidrat ya, itu difungsikan sebagai energi utama tubuh kita, teman-teman. Jadi karena kita kan udah berapa jam nih nggak makan ya, nah kita itu membutuhkan karbohidrat atau gula, nah untuk mengembalikan yang tadi habis lemes gitu. Karena kalau misalnya kita lemes itu kita membutuhkan gula sebetulnya, teman-teman. Nah, tapi di sini teman-teman juga tidak boleh berkelebihan gitu. Jangan mentang-mentang kita membutuhkan gula langsung makannya langsung kalap gitu, enggak juga ya. Jadi boleh makan yang gula-gula tapi pilih gula yang sehat. Jadi kayak misalnya pada buah-buahan kayak gitu. Buah-buahan itu kan banyak gulanya ya, teman-teman. Nah, di situ bisa dipilih gula dari buah-buahan. Lalu bisa dipilih dari karbohidrat kompleks seperti pada puding, agar-agar, detu ya. Cuman kalau misalnya teman-teman ada mah ya usahakan jangan minum detu sebelum makan makan utama. Nah, selain itu teman-teman juga bisa pilih kayak misal kelapa muda, es kelapa muda. Nah, sama airnya itu bagus banget, malah di kelapa muda itu juga banyak ion-ionnya. Jadi itu bisa mengembalikan ion-ion tubuh yang hilang sih. Iya bener. Ini live-nya macet-macet ya, teman-teman boleh dong di komen kok. Kayaknya kayak macet-macet gitu. Enggak. Oh ya udah. Oke. Iya, jadi bagusnya bentuk buah asli. Oke, jadi seperti itu ya teman-teman. Kalau misalnya teman-teman pengen minum jus, nggak masalah, tapi usahakan tidak perlu ditambah gula karena
buah itu sudah ada kandungan gulanya teman-teman gitu. Jadi gula itu tidak hanya dari gula pasir ya, buah itu juga ada gulanya. Jadi bisa dikasih buahnya aja yang di blender, airnya jangan terlalu banyak, jadi biar nggak terlalu hambar gitu. Kalau misalnya terlalu hambar nanti malah kurang suka jatuhnya. Kayak gitu ya. Nah kalau misalnya nih teman-teman bikin sop buah atau es buah, nah biasanya itu kan kuahnya pakai susu kental manis dan pakai santan atau apalah gitu ya, yang biasanya itu banyak lemak dan juga banyak gulanya. Teman-teman bisa loh disiasati kuahnya dari es buah itu pakai jus buah naga. Nah jus buah naga itu kan udah manis ya, buah naga itu biasanya manis teman-teman. Jadi itu bisa di jus agak diencerin gitu. Nah itu bisa dijadikan kuahnya. Nah itu juga bisa dijadikan solusi ya buat teman-teman mengkonsumsi es buah yang sehat gitu atau sop buah. Nah itu yang kedua. Nah yang ketiga yaitu batasi konsumsi gorengan atau yang bersantan, entah itu takjil, entah itu makanan, entah itu makan utama ataupun ketika sahur ya. Jadi sebenarnya nggak apa-apa sih makan gorengan ataupun makanannya manis, cuman dibatasi teman-teman, bukan tidak boleh ataupun dihindari ya, tapi dibatasi. Jadi boleh makan 2 biji, 1 biji masih it's okay ya, daripada nanti ngiler lalu malah stres, malah kepikiran, malah kemana-mana, malah nanti dietnya gagal ya. Jangan sampai kayak gitu. Jadi tetap boleh makan tapi dibatasi. Oke, yang selanjutnya yaitu teman-teman usahakan buka puasanya atau makan utamanya itu sebelum tarawih atau setelah sholat maghrib. Nah, jadi kalau misalnya adzan maghrib tuh makan takjil dulu untuk mengembalikan gula darah yang sempat ngedrop ya karena puasa. Nah, setelah itu bisa sholat maghrib baru makan utama atau berbuka. Kenapa kok nggak boleh makan utamanya sebelum sholat maghrib? Nah biasanya teman-teman, apalagi teman-teman yang punya masalah mah ya, nah biasanya ini mahnya bisa gampang kambuh kalau misalnya kita habis puasa lama lalu tiba-tiba makan, begitu makan langsung makan makanan berat. Nah itu biasanya memicu kenaikan asam lambung gitu. Jadi untuk menghindari pemicunya asam lambung, memicunya peningkatan asam lambung, teman-teman bisa dikasih takjil dulu, sholat, habis itu baru makan utama. Tapi kalau misalnya nih, tapi saya nggak ada masalah mah kok, saya pengennya langsung makan utama, nggak masalah juga. Yang penting kalau ini untuk menghindari yang punya masalah mah ya, atau untuk mencegah masalah mah gitu. Karena mah itu biasanya datangnya itu kalau misalnya kita makan terlalu banyak teman-teman. Jadi pada saat kita habis jeda lalu langsung makan tiba-tiba banyak, nah itu biasanya memicu peningkatan asam lambung. Seperti itu. Nah, ada yang selanjutnya minum air putih 4-5 gelas kalau untuk pada saat berbuka ya. Maksudnya itu di jam-jam mulai maghrib sampai mau tidur teman-teman. Ini bukan, kita nggak bicara masalah sahur ya. Kalau sahur nanti juga pastinya harus minum air putih gitu. Kemarin kayaknya saya juga udah pernah bahas ya di live sebelumnya yang kita bahas tentang tips tips diet ketika bulan puasa. Jadi kalau untuk di jam-jam maghrib sampai mau tidur itu usahakan 4-5 gelas. Teman-teman sebenarnya ada cara-caranya atau jam-jamnya, tapi kalau misalnya teman-teman pengen lebih fleksibel bisa disesuaikan dengan waktunya teman-teman gitu ya. Usahakan sebelum dan sesudah makan juga minum air putih, itu yang paling bagus. Kalau lebih dari 5 gelas juga nggak masalah, bagus ya. Karena kebanyakan ya kalau misalnya kita sedang puasa sembelit ya nggak sih ya teman-teman. Di mana nih yang pas puasa malah mengalami sembelit? Ayo komen, saya pengen tahu nih tersangkanya ya. Berarti kalau misalnya pas puasa tapi malah mengalami sembelit, itu tandanya kurang serat dan kurang minum air putih. Jadi bisa minum detus sama minum air putih ya yang banyak ya. Nah begitu. Dan yang selanjutnya yaitu makan dengan secara perlahan. Jadi bukan berarti kita langsung makan cepet-cepetan ya, lomba gitu, lomba makan enggak ya. Karena tadi seharian udah habis nggak makan lama, lalu ketika buka puasa langsung telen gitu, enggak ya teman-teman. Jadi makannya harus perlahan gitu, nggak boleh cepet-cepet. Nah ngunyahnya yang lama. Ayo siapa yang tahu? Ini tebak-tebakan mulu ya. Jadi saya juga pernah dengar tuh ada hadis yang kalau kita tuh harus ngunyahnya berapa kali gitu. Siapa ayo yang tahu? Boleh di komen ya. Jadi makanya pelan-pelan aja ya, nggak akan ketinggalan, nggak akan langsung subuh ya.
meskipun makannya pelan-pelan gitu, nanti juga pasti bakalan kenyang. Nah, ini juga biasanya nih banyak juga. Ini saya pakai contekan ya teman-teman, jadi biar ingat poin-poinnya. Nah, jadi ini biasanya juga terjadi pada orang yang diet ketat. Nah, karena diet gitu ya, diet. Nah, di bulan puasa ini dimanfaatkan. Ya boleh ya memanfaatkan bulan puasa, memanfaatkan puasa dengan diet. Cuman ini terlalu ekstrim. Jadi kadang ketika buka puasa malah nggak makan cuman buah aja misalnya kayak gitu. Jangan ya teman-teman, ini dihindari banget karena ini sangat bahaya. Kalau misalnya teman-teman porsi makannya terlalu sedikit, asupan energi hariannya terlalu sedikit, ini bisa membahayakan organ. Organ itu apa sih? Organ itu ya seperti jantung, hati, ginjal, paru-paru. Nah, karena hati, jantung, ginjal, paru-paru atau organ kita ini membutuhkan energi untuk bekerja, teman-teman. Setiap organ ini mempunyai manfaat atau fungsinya masing-masing. Nah, kalau misalnya teman-teman asupan hariannya atau energinya yang diberikan kepada tubuhnya itu terlalu sedikit, organ kita ini akan bekerja secara keras karena dia nggak mendapatkan asupan makan gitu, nggak mendapatkan asupan energi. Makanya jangan sampai dietnya terlalu ekstrim sampai makannya terlalu sedikit ya, itu nanti malah jatuhnya tumbang nanti. Oke. Iya, jadi mengunyah lama itu termasuk salah satu tips diet ya. Kemarin yang udah nonton ini saya juga udah sering bahas juga. Tapi memang banyak kok ya orang yang belum tahu gitu. Orang yang makannya cepet, nah itu juga biasanya cenderung dia gemuk, teman-teman. Ini udah sering banget dibicarakan. Jadi kadang orang yang makannya cepet dia tuh biasanya orangnya gemuk. Nah, tapi kalau orang yang makannya lambat biasanya dia tuh lebih kenyangnya itu lebih lama. Jadi biasanya badannya ideal gitu. Ya sama kayak artis di apa namanya Korea ya, bukan hanya di Korea sih, di sini juga artis itu biasanya kalau makan kadang juga ada yang kalem, ngunyahnya lama. Nah, itu biasanya badannya yang langsing-langsing ya kalau kayak gitu. Oke, dan yang terakhir ya itu hindari konsumsi kafein, minuman atau makanan ya, minuman yang berkafein atau soda. Nah, ini kenapa sih kok nggak boleh? Takutnya nanti bisa kena emah. Kalau nggak gitu nanti teman-teman takutnya nggak bisa tidur. Nah, kalau misalnya nggak bisa tidur nanti malah kurang jam tidurnya. Ini juga bisa mengganggu metabolisme karena kita kan juga harus bangun pada saat sahur ya. Jadinya usahakan tidak mengkonsumsi minuman berkafein. Kalau misalnya teman-teman memang apa bahasa Jawanya itu nekek gitu loh, bener-bener harus minum kopi gitu. Boleh sih minum, tapi jangan terlalu banyak, kayak sedikit aja, 150 ml atau 100 ml aja gitu ya. Nah, dan yang buat teman-teman yang punya masalah mah juga itu bukan hanya teman-teman yang punya masalah mah sih, yang nggak punya masalah mah juga usahakan tidurnya itu jangan habis buka langsung tidur ya. Jadi tunggu 2-3 jam setelah buka puasa baru tidur. Makanya kita bisa tarawih dulu, tadarus dulu, nanti baru tidur. Itu jadi tips-tipsnya. Oke, ini udah banyak banget pertanyaan ya. Ini saya mau scroll-scroll dari atas. Teman-teman jangan pergi kemana-mana dulu karena nanti di akhir acara saya bakalan bagi-bagi hadiah. Oke. Go 50 mata. Ayo kurang 10 lagi loh ini. Ya ampun, sayang banget dong kalau misalnya udah 40 tapi kurang 10. Kita nanti gak jadi bagi-bagi hadiah kan sedih gitu. Saya juga pengen loh kasih hadiah uang tunai ya. Nah, ini ada pertanyaan dari Kak Maria Sulistiawan, lebih bagus mana manisnya dari buah asli atau dalam bentuk minuman untuk pemenuhan gula saat puasa? Buah asli dong pastinya ya. Karena kalau manisnya dari buah asli itu dia lebih alami daripada dari minuman ya. Dan juga ada seratnya di sana. Jadi membantu untuk memenuhi asupan serat juga. Nah, ini ada pertanyaan dari Kak Eka. Kak, kalau untuk penderita diabetes gimana tuh? Nggak apa-apa. Jadi kalau untuk penderita diabetes, usahakan pilih karbohidrat yang mengandung tinggi serat. Jadi bisa diberikan seperti ini, kacang hijau boleh, tapi tanpa santan ya, stop kacang hijau. Lalu puding, itu nggak masalah gitu. Lalu buah-buahan itu juga nggak masalah, yang penting porsinya aja jangan terlalu banyak gitu ya. Dan yang banyak seratnya, atau bisa seperti kayak ya kayak ubi, lalu jagung rebus itu juga boleh.
Wujud jus boleh ya Kak Yunita. Yang penting jangan terlalu banyak gulanya, karena buah itu kandungannya juga udah gula teman-teman. Jadi buah itu tidak ada lemaknya kalau untuk buah yang pada umumnya ya, kecuali alpukat. Kalau alpukat itu memang banyak lemaknya. Nah kalau buah yang selain itu biasanya kandungannya itu tidak ada proteinnya, tapi yang paling menonjol itu karbo. Nah gitu. Oke, ini saya scroll dari atas ya. Kok nggak muncul di aku? Ini saya ini ya teman-teman, baca pertanyaan dulu aja daripada testimoni. Tapi teman-teman kasih testimoni juga nggak apa-apa. Nanti kita juga pasti bakalan pilih pemenangnya itu dari yang kasih testimoni juga gitu. Testimoni dari diri sendiri boleh, dari customernya boleh. 43 kurang 7 orang lagi loh. Ini nanti kita bagi-bagi uang. Iya, alhamdulillah ya. Kalau aku pakai susu low fat kayak gimana? Oke ya, pakai susu low fat, pakai susu kedelai, pakai susu almond, pakai susu kacang mete, pakai susu apa lagi nih? Susu-susuan yang nabati itu juga oke ya. Udah. Susu kuda. Susu kuda susah kali ya nyarinya ya. Oke, lalu nah ini jadi memang ya kalau pada saat puasa itu kalau yang punya mah itu biasanya gampang naik asam lambungnya. Jadi tadi ya tips-tipsnya. Ya betul. Untuk buah yang paling cocok dikonsumsi saat puasa apa aja? Buah yang paling cocok dikonsumsi pada saat puasa bisa melon, belewah ya, sekarang tuh banyak belewah. Semangka juga oke. Semangka itu juga termasuk banyak gulanya. Lalu yang seger-seger aja teman-teman. Jadi kalau misalnya untuk puasa pilih buah yang banyak mengandung gula, buah pir kayak gitu-gitu. Karena untuk menggantikan energi juga, apa cairan juga ya, selain untuk gulanya tapi juga untuk cairannya. Oke, saya pilih dulu ya untuk pertanyaannya. Alhamdulillah. Iya. Ya pokoknya kalau misalnya teman-teman minum dia tuh pastinya bakalan bebas sembelit dong ya. Aduh, ini agak susah nih cara pertanyaannya teman-teman, bentar ya. Tadi aku tuh nggak muncul. Karena langsung kayak nges gitu. Munculnya pertanyaan baru yang atas nggak muncul. Ya udah nggak apa-apa. Kak, kalau sering konsumsi susu dan ayam setiap hari, apakah aman untuk proses diet? Sering konsumsi apa? Dari siapa tuh? Ani Fitria. Nah ini ada pertanyaan dari Kak Ani Fitria. Kak, kalau sering konsumsi susu dan ayam setiap hari apakah aman untuk diet? Jadi kalau untuk pedoman gizi seimbang itu teman-teman, kita juga dianjurkan untuk mengkonsumsi beraneka ragam makanan. Jadi kalau bisa usahakan teman-teman jangan mengkonsumsi hanya itu-itu aja makanannya. Jadi beraneka ragam gitu. Nanti sekarang ayam, nanti apa, ikan, lalu daging atau apa gitu. Kalau sumber protein itu nggak harus ayam, nggak harus apa namanya daging, telur atau itu ya teman-teman. Itu bisa didapetin dari kacang-kacangan, bisa didapetin dari tempe tahu, itu juga sumber protein juga gitu. Jadi tidak perlu khawatir ya teman-teman. Oke. Nah ini ini dari Kak Siti Rahmawati. Kak, kalau puasa terus kalau sudah jam 12 ke atas perut terasa mual, pengen muntah, itu gimana ya Kak? Ini 12 ke atas itu 12 pagi atau 12 siang atau malam ya Kak? Kalau misalnya 12 siang ini kemungkinan apa namanya sahurnya terlalu sedikit, sahurnya tidak seimbang. Jadi kayak terlalu banyak karbo sama lauk misalnya kayak gitu doang. Karbo itu kayak nasi gitu, jadi makanya kayak misalnya keringan kayak nasi sama lauk doang kayak gitu. Nah itu biasanya juga bikin cepet lemes, jadinya mual, apa namanya kayak mau muntah gitu kan. Nah jadi usahakan banyak makan sayur atau minum detu ya, minum detu ketika sahur. Nah itu kalau misalnya makannya yang terasa mual muntahnya itu jam 12 malam, nah berarti ini ada yang kurang benar pada saat berbuka. Bisa jadi tadi berbukanya terlalu cepat-cepat makannya, bisa jadi juga tadi apa namanya
terlalu banyak makanan yang berlemak. Nah, jadi makanan yang berlemak ini juga bisa memicu asam lambung, teman-teman, bisa memicu mual muntah. Karena lemak ini ya di dalam lambung kita, dia tuh susah untuk dicerna. Jadi karena dia kelamaan di lambung, makanya dia bisa meningkatkan lambung kita, asam lambung kita gitu. Jadi usahakan itu ya, dihindari makanan yang berlemak ataupun minuman. Bahkan ya, ini waktu itu juga ada pernah yang konsultasi. Jadi habis minum susu, kenapa kok muntah-muntah gitu ya, kayak asam lambungnya naik gitu ya. Bener ya teman-teman, apalagi susu yang mengandung full cream yang banyak lemaknya gitu ya. Karena biasanya kalau untuk orang yang punya asam lambung itu juga ada yang sama sekali nggak tahan sama lemak pada susu juga kayak gitu. Jadi itu yang banyak orang yang nggak tahu juga. Padahal orang kadang tuh taunya kalau misalnya yang memicu untuk asam lambung itu kayak makanan kecut, pedes, lalu makanan apalagi kopi kayak gitu-gitu biasanya ya. Padahal susu pun atau makanan yang berlemak, goreng-gorengan kayak gitu itu juga bisa memicu asam lambung gitu. Oke. Wah, ini nih ada dari Kak Putri Nasa Palu. Saya minum Detu dari 66, sekarang udah 62. Makasih Detu. Iya, habis berapa box nih Kak? Boleh ditulis di kolom komentar ya. Nah, ini ada Kak Meni. Kakak, jika diet nggak makan nasi tapi karbonya diganti ganduman amankah di lambung? Aman-aman saja ya, aman. Cuman kalau misalnya untuk kita yang sudah dari kecil terbiasa makanan pokoknya itu nasi, mungkin sedikit rada tersiksa nggak sih kalau misalnya diganti. Jadi kalau saran dari saya, boleh aja kalau misalnya mau diganti, cuman mungkin dimakan siangnya bisa nasi atau sarapannya atau apa gitu, pokoknya dari salah satu makannya itu bisa diganti sama nasi biar dietnya happy ya. Karena kalau misalnya dietnya terlalu sedih, terlalu tertekan, nanti jatuhnya nggak happy, malah nggak turun-turun ya berat badannya ya. Kalau stres itu malah bikin berat badannya nggak turun juga loh, malah hormon leptinnya malah meningkat, malah nafsu makannya tinggi nanti. Oke, nah dia tuh dicampur dengan ARS bolehkah Kak? Ada pertanyaan. Boleh banget dong. Ini dari Kak Ani Fitriana ya. Kak Ani boleh banget. Jadi dia itu malah dianjurkannya dikonsumsinya pada saat dingin atau pakai air biasa. Tidak dianjurkan menggunakan air panas atau air hangat ya. Oke. Nah, ini dari Kak Novi. Dok, kalau yang nggak bisa lepas minum kopi itu gimana ya cara menyeimbanginya? Jadi nggak apa-apa ya, seperti yang saya bilang tadi. Kalau misalnya memang susah banget harus minum kopi, tetap boleh, silahkan bisa minum kopi. Tapi usahakan setelah makan gitu. Dan minumnya itu sebelum tarawih ya. Minum kopinya sebelum tarawih dan jangan terlalu banyak ya, biar nanti nggak terlalu terjaga, biar nggak begadang. Seperti itu ya. Dari Kak siapa tuh tadi? Kak Novi. Oke, saya cari lagi. Ini pertanyaan teman-teman pada berbobot ya. Customer aku turun 0,5 kilogram dok selama Ramadan. Wah, minum datunya berapa box nih habis? Nah, ini ada pertanyaan juga dari Sodikin. Dia tuh apakah aman buat yang punya asam urat? Nah, jadi kalau untuk yang punya penyakit asam urat ya, memang konsumsi detunya ini di saat asam uratnya tidak tinggi. Nah, tapi kalau misalnya nih asam uratnya udah parah gitu ya, sampai ada benjolan-benjolan, nah itu bisa dikonsultasikan dengan dokter dulu aja ya. Karena memang detu ini kan terbuat dari sayuran, dan sayurannya ini juga ada kandungan purinnya, tapi juga nggak terlalu banyak gitu. Jadi tetap bisa konsumsi, tapi pada saat asam uratnya nggak tinggi gitu ya. Kak, seumpamanya lagi mengolah sayur, ini ada pertanyaan dari Kak Yunita. Kak, seumpama lagi mengolah sayur bersantan seperti opor ayam, kan nggak ada sayurannya tuh. Kalau sayuran bersantan opor ayam itu berarti bukan sayuran, say. Berarti itu lauk ya.
buat memenuhi kebutuhan sayurannya pakai sayur rebus bisa kakak? Boleh banget, bisa ya. Jadi meskipun meskipun dinamakan opor ayam ya, kayak ada gimana ya cara ngomongnya, ada santannya gitu ya, ada kuahnya gitu ya, tapi itu bukan berarti sayuran ya teman-teman. Sayuran itu ya sayuran gitu, jadi bisa ditambahkan makan sayuran rebus, atau bisa di opor ayamnya itu ditambahkan labu siam atau wortel atau sayuran yang lainnya yang sekiranya tuh match gitu. Nah buat teman-teman juga nih yang biasanya suka makan makanan yang bersantan ya, boleh sih sebetulnya makan makanan yang bersantan, cuman jangan terlalu sering dan usahakan santannya itu lebih cair gitu, jadi nggak terlalu kental gitu, nggak terlalu kental. Kalau misalnya ya nggak enak dong kalau misalnya santannya nggak terlalu kental, nah teman-teman bisa pakai pengganti santan. Sekarang tuh banyak banget kok produk-produk pengganti santan. Salah satunya itu apa ya yang sering saya pakai tuh ya, lupa namanya, fiber cream. Fiber cream. Nah itu Putih. yang warnanya ungu putih teman-teman. Kalau teman-teman masuk di grup personal Detu, waktu itu saya juga pernah posting, jadi itu bisa dipakai untuk buat minuman, bisa dipakai untuk buat makanan, itu kalorinya rendah, dan itu biasanya juga dipakai di catering teman-teman. Di rumah sakit juga biasanya pakai itu untuk menghindari lemaknya, tapi pengen makan yang santan gitu. Rasanya enak kok, enak, menurut saya enak. Nah ini ada pertanyaan nih dari Kak Meni. Waktu yang tepat untuk konsumsi detu selama berpuasa gimana kak? Saat makan sahur, setelahnya, maksudnya gimana? Pokoknya untuk waktu yang tepat untuk mengkonsumsi detu yaitu ketika sebelum tidur ya, sama ketika sahur. Nah kalau misalnya teman-teman ada masalah mah, bisa minum detunya 30 menit setelah sahur, setelah makan sahur. Atau kalau misalnya teman-teman nggak ada masalah mah, ya bisa minum detunya 30 menit sebelum makan sahur. Nah ini ada pertanyaan dari Kak Mujidinda Nemila. Kak boleh nggak kalau dalam bulan puasa ini minum detunya dibarengi dengan rosvi? Boleh dong, tapi dikasih jeda 1-2 jam ya. Atau misal nih rosvi itu kapan ya waktu minumnya? Misal nih detu rosvinya diminum setelah buka, atau mungkin boleh nggak sih rosvi diminum pas lagi buka puasa gitu? Kalau boleh bisa rosvinya diminum pas lagi buka puasa ya, lalu minum detunya nanti pas mau tidur kayak gitu. Kalau minum rosvi berapa hari per hari ya? Berapa saset per hari itu? Kalau cuma 1 saset bisa diminum pas buka puasa aja. Ini nggak hanya rosvi ya teman-teman, untuk produk lain pun, produk nasal lain pun, misalnya teman-teman minum kolagen atau yang lainnya juga boleh meskipun minum detu, tapi ya dikasih jeda 1-2 jam. Oke. Saya mau testimoni dong teman-teman. Nah ini ada pertanyaan dari Kak Zubaida. Kak, adakah batasan usia untuk konsumsi detu? Kalau sudah usia 50, bolehkah minum detu? Boleh ya. Untuk lansia tetap boleh mengkonsumsi detu, karena untuk lansia itu pun juga tetap dianjurkan untuk memenuhi asupan serat. Nah justru pada lansia ini biasanya sistem pencernaannya ini sudah mulai melemah. Jadi biasanya pada lansia ini sering mengalami sembelit. Nah, cara mengatasinya bisa dengan mengkonsumsi detu dan juga banyak minum air putih. Seperti itu ya. Nah, ini ada pertanyaan dari Kak Lovlina Wahono. Kak Leli mau tanya, boleh. Apakah detu aman untuk penderita darah rendah? Mau jawabnya boleh ya, aman. Boleh banget, darah rendah, darah tinggi bisa minum detu. Oke. Nah, ini ada pertanyaan juga dari Kak Novi Ataleta. Kalau makannya suka yang pakai lalapan itu gimana dok? Termasuk memenuhi kebutuhan sayuran nggak? Pokoknya mau itu makan lalapan mentah ataupun mateng ya, yang penting sayurnya harus setengah dari piring kita gitu. Jadi kalau misalnya teman-teman di sini masih kebiasaan makannya 1 bulat piring penuh nasinya, sekarang diganti ya, bisa dikurangi secara perlahan sampai nanti pada porsi 1/4 nasi, 1/4 lauk, dan setengah dari piring kita itu buah dan sayur gitu ya Kak Novi. Nah apa? Oh ini
Oke, ini dari Kak Yunita Febriani ya. Kemarin pas baru 3 hari aku puasa udah turun 2 kilogram dok berat badanku. Apakah itu benar? Tidak. Itu jawaban yang pertama ya. Berasa nggak yakin dan nggak percaya itu ternyata itu nyata banget. Makasih deh tuh. Iya itu memang benar berat badannya turun, tapi itu bukan lemaknya yang turun ya. Jadi itu bisa jadi ya karena memang belum makan kayak gitu ya. Jadi kalau misalnya untuk lemak sendiri teman-teman, kalau untuk berat badan turun itu bener nyata. Tapi kalau untuk lemaknya dalam waktu beberapa hari, apalagi 2 hari atau 3 hari tadi ya, itu masih belum kalau untuk lemaknya. Jadi dilanjutkan dulu minum detunya. Nah ini ada pertanyaan dari Kak Vita nih, bagus banget. Kak, kalau makan sambal apa bisa mempengaruhi ke diet? Nah ini bagus ya. Sebetulnya sambal itu tidak membuat gemuk teman-teman, karena memang sambal itu tidak banyak kalorinya juga gitu. Tapi sambal ini bisa meningkatkan nafsu makan kita. Jadi makanan pedas, makanan berbumbu tajam itu biasanya meningkatkan nafsu makan kita. Nggak apa-apa teman-teman bisa makan sambal asalkan nafsu makannya tetap terkontrol ya. Tapi kalau misalnya makan sambal lalu kalap, kurangi makan sambalnya ya, atau level kepedasannya dikurangi. Nah ini ada pertanyaan dari Kak Fahmi, detu boleh dikonsumsi sama anak-anak minimal usia berapa ya dok? Jadi kalau untuk diet usia untuk anak-anak bisa minum detu usia 15 tahun ke atas. Kalau untuk di bawah 15 tahun hanya boleh minum detu kalau misalnya sembelit. Nah ini selanjutnya untuk Kak Imroatus, kalau untuk ambeien gimana, boleh nggak minum detu gitu tadi kayaknya ya. Oh ya, untuk customer yang punya ambeien gimana? Bagus banget minum detu ya. Kemarin saya sampai deket banget nih mukanya. Kemarin waktu live sama Dr. Yongki juga itu sempat dibahas. Jadi untuk yang punya masalah ambeien tuh malah bagus kalau misalnya minum detu ya. Nah ini ada pertanyaan dari Kak Zubaida. Kak, detu kan rasanya agak asam ya. Untuk mengurangi rasa asamnya bolehkah ditambah dengan madu? Boleh ya. Kalau misalnya memang tapi jangan terlalu banyak-banyak ya, karena madu itu juga ada kalorinya gitu ya. Jadi kalau misalnya memang terlalu asam bisa dicampur sama buah-buahan juga boleh, misalnya kayak dibuat dicampurin ke jus atau smoothies, itu juga nggak masalah seperti itu. Iya benar, jadi bukan sambalnya yang bikin gemuk ya, tapi kalau makan sambal nafsu makannya yang nambah gitu. Makanya salah satu tipsnya juga kalau misalnya sedang diet, kurangi makanan pedas dan juga berbumbu tajam. Nah ini pertanyaan bagus nih dari Kak Arisma, anakku sembelit Kak tapi umurnya baru 2 tahun tuh gimana? Nah jadi ini saya cerita aja ya, ada waktu itu customer anaknya juga 2 tahun lalu sembelit. Nah karena ibunya bingung nih kenapa kok sembelit terus, belum sempat konsultasi, belum sempat nonton live saya. Jadi akhirnya ibunya inisiatif dikasih dia tuh 3 sendok dan itu lancar. Itu benar-benar asli teman-teman. Maksudnya itu waktu live waktu itu orangnya cerita. Jadi bisa teman-teman coba aja dikasih beberapa sendok, 2 sendok atau 3 sendok. Nah itu nggak masalah. Nah, tapi nanti kalau misalnya sembelitnya udah selesai, kalau masih kecil sekali ya, apalagi umur 2 tahun, boleh dihentikan kalau udah nggak sembelit lagi, dan diganti dengan diberikan makanan yang sayur-sayuran kayak gitu-gitu ya, atau buah, dikasih selingan buah-buahan yang banyak seratnya. Kimchi mana? Muncul sih, tapi nggak tahu, kayak mungkin udah tadi kayak sempat baca kimchi sih. Oh ini nih. Aduh, hilang langsung naik ke atas lagi. Gimana sih pertanyaannya, Mbak? Kimchi juga termasuk sambal dan sayur kan ya. Jadi kira-kira karbohidrat lebih banyak mana, sambal atau kimchi? Kimchi kan sawi sama. Kalau karbohidrat, kalau kimchi itu kan dari sawi putih ya kalau nggak salah ya. Ya itu berarti kandungannya karbo ya. Kalau sawi itu kan karbo. Terus pertanyaannya apa tadi? Mending mana, sambal atau kimchi? Oh, mending mana? Ya mending kimchi dong, karena kimchi kan masih ada sambalnya, tapi kalau masih ada sayurnya. Tapi kalau misalnya kita makan sambal biasanya juga pakai sayur ya. Tapi ada sih orang yang makan sambal pakai lauk doang, nggak pakai sayur. Tapi kalau disuruh milih nih, misalnya makan kimchi atau makan sambal aja gitu ya, kita nggak bilang sambalnya pakai sayur ya, ini cuma sambal aja.
lebih baik kimchi. Tapi kalau untuk kita kayaknya kalau untuk lidah orang Indonesia kurang cocok ya teman-teman kalau makan kimchi kalau saya sih. Pertanyaan Nur Hayati itu Kak, terus saya mau tanya untuk penderita hipertensi. Hipertensi enggak tahu belum. Tadi darah rendah. Hipertensi boleh ya, boleh mengkonsumsi detu. Kalau bisa mengurangi kolesterolnya juga tinggi. Apa itu? Itu pertanyaan itu tadi, hipertensi kolesterol. Oh, nah kalau untuk kolesterol itu juga bagus ya teman-teman kalau misalnya minum detu karena detu itu kan tinggi serat ya. Nah serat itu salah satu manfaatnya juga dia itu bisa mengikat lemak. Nah jadi kalau misalnya nih teman-teman terlalu banyak mengkonsumsi makanan berlemak ya, itu harus diimbangi dengan banyak mengkonsumsi serat juga. Salah satunya dengan bisa mengkonsumsi detu. Karena detu ini dia mengikat lemak dan membuangnya ikut bersama dengan feses. Jadi feses itu teman-teman, feses itu kotoran pada saat kita buang air besar ya. Itu salah satu komponennya di situ ada sisa-sisa makanan, ada serat dan juga ada lemak teman-teman. Jadi banyak makan serat itu salah satunya juga untuk itu mengikat lemak, mengikat zat-zat yang sudah tidak dibutuhkan oleh tubuh kita. Itu salah satu kita mengapa harus mengkonsumsi serat. Gitu ya. Kayak ibuku punya kolesterol terus minum itu jadi mencret, apa itu efeknya? Nah, ini ya ada pertanyaan tadi dari siapa tuh Mbak? Vita Kuswati. Dari Vita, katanya ibunya punya kolesterol lalu minum detu lalu diare atau mencret gitu ya. Nah memang kadang beberapa orang yang pencernaannya kotor atau kurang bersih gitu ya, biasanya kalau misalnya minum detu pertama-tama itu bisa mencret dulu, tapi nanti kalau udah terbiasa nggak akan ya. Ida tuh Kak. Apa? Kak, kalau orang kurus tapi sembelit terus makan detu apakah makin kurus? Nah, kalau untuk orang kurus tapi minum detu tapi sembelit gitu ya, itu bisa minum detunya 1 sampai 2 saset aja. 1 saset aja udah oke lah ya. 1 saset sama banyak minum air putih. Jadi kalau misalnya minum detunya cuma 1 saset nggak akan bikin kurus ya teman-teman. Jadi jangan khawatir, silahkan bisa minum detu. Kak, kalau orang yang punya varises, ini dari siapa nih? Aduh. Arisma, kalau orang punya varises boleh minum detu enggak Kak? Boleh ya. Oh, sendiri Kak, sedikit. Untuk penyakit kolesterol bisa minum detu. Aturannya sama ya, bisa minum. Tadi udah dijawab juga. Kalau kolesterol boleh minum detu. Aturannya kalau misalnya berat badannya berlebih bisa minumnya 2 sampai 3 saset ya. Tapi kalau misalnya nggak terlalu gemuk misalnya kayak gitu bisa minum 2 saset aja. Nah ini dari Kak Pinky. Waktu itu customerku nanya soal detu, niatnya untuk diet, beratnya 70 kg, tapi dia punya asam lambung parah. Amankah untuk konsumsi detu Kak? Dia juga sedang menyusui. Nah jadi kalau misalnya sedang menyusui bisa minum detu untuk diet atau bisa diet kalau misalnya bayinya sudah di atas 6 bulan atau sudah menerima MPASI ya. Tapi kalau misalnya dia ada asam lambung, minum detunya 30 menit setelah makan. Gitu ya Kak Pinky. Bisa disampaikan ke customernya. Nah, ini ada penyakit sampai ada pertanyaan dari Kak Yunita. Untuk penderita penyakit komplikasi tapi dia diharuskan untuk kurus karena berat badannya berlebih. Itu gimana cara konsumsinya Kak jika masih mengkonsumsi obat dokter? Nah, misal nih obat dokternya dikonsumsinya setelah makan ya. Jadi bisa minum detunya 1 jam setelah makan kayak gitu aja. Jadi dikasih jeda 1 jam setelah makan atau setelah mengkonsumsi obat dokter. Oke. Oke, saya cari pertanyaan lagi ya. Kak, aduh, mana sih tadi? Ini aktif juga ya. Kalau waktu dalam keadaan promil boleh minum detu juga nggak? Soalnya mau sekalian diet sehat bareng detu apa bisa? Boleh ya. Tadi seperti Kak siapa tadi tuh? Kak Teresa kalau nggak salah. Kak Teresa itu awalnya diet dengan detu, lalu setelah ideal langsung hamil.
Nah, ini ada pertanyaan dari Kak Yunita. Jadi intinya aman ya Kak untuk penderita komplikasi untuk konsumsi detunya aman ya. Jadi kalau misalnya komplikasinya sih apa dulu? Kalau misalnya tapi pada umumnya ya, kalaupun dia itu ada sakit, kecuali sakitnya itu diare ya. Kalau diare memang dianjurkan untuk membatasi serat, tapi kecuali itu tetap boleh mengkonsumsi serat teman-teman. Apalagi dia dianjurkan untuk menurunkan berat badan ya. Karena tadi itu komplikasinya itu bisa disebabkan karena kegemukan. Jadi salah satu penyebab dari adanya penyakit itu karena gemuk juga teman-teman. Jadi tetap boleh mengkonsumsi serat. Nah, seratnya bisa dengan mengkonsumsi detu dan mengikuti tips-tips diet dari detu ya Kak Yunita. Saya yakin pasti Kak Yunita ini hafal tips dietnya ya. Nah, ini ada pertanyaan dari Kak Aziza. Bu Suwi, Bumil boleh mengkonsumsi detu kah Kak? Boleh ya, kalau misalnya ada sembelit. Tapi kalau misalnya Bumilnya tidak sembelit, ngapain harus diet ya? Bumil kan lagi berbadan 2, itu malah membutuhkan lebih banyak zat gizi ya. Jangan diet dulu, kecuali kalau ada anjuran dari dokter gitu ya. Iya, tapi sebaiknya pada saat hamil hanya mengkonsumsi detu ketika sembelit aja, intinya gitu. Intinya kalau lagi hamil nggak boleh diet. Tapi kalau untuk ibu menyusui boleh diet kalau bayinya sudah berumur di atas 6 bulan. Untuk penderita diabetes boleh minum detu ya. Nah, ini pertanyaan terakhir yang saya jawab ya, dari Kak Pinky Rati. Kak, kalau konsumsi detu buat diet harus tetap olahraga nggak? Tergantung kalau saya bilang ya. Teman-teman, kalau misalnya tipe orang yang metabolismenya lambat atau makan sedikit tapi tetap gemuk gitu, gampang gemuk. Nah, itu bisa diimbangi dengan olahraga. Olahraganya nggak perlu yang terlalu berat, bisa jalan kaki aja. Jalan kaki, bersepeda, yoga, kayak gitu. Kalau untuk orang yang gemuk malah tidak dianjurkan untuk olahraga yang terlalu menekan pada persendian ya teman-teman. Jadi bisa olahraga ringan aja. Tapi kalau misalnya nih teman-teman berat badannya nggak terlalu gemuk misalnya gitu. Lalu tipe orang yang metabolismenya juga cepet gitu. Nah, ini juga kalau misalnya nggak olahraga atau jarang olahraga, ini biasanya juga bisa turun meskipun dengan konsumsi detu. Untuk menstruasi tetap boleh minum detu ya. Oke, ini karena waktu kita benar-benar terbatas teman-teman, dan saya pengen, ini kenapa muncul ini? Muncul WhatsApp. Sembunyiin dulu. Oke, saya mau kasih kuis nih buat teman-teman. Wah, ini sayang banget ya, penontonnya nggak sampai 50. Ini bisa kasih hadiah uang nggak ya kalau kayak gini? Nanti coba didiskusikan sama tim kita ya teman-teman, karena 43 juga udah lumayan banyak yang nonton. Silahkan boleh ditulis testimoni terbaiknya. Kita tunggu sampai besok ya. Nanti pemenang testimoni terbaik juga akan mendapatkan hadiah. Nah, ini saya sekarang juga bakalan ngasih berapa nih? 2 ya, 2 untuk yang bisa menjawab kuis yang cepet-cepetan ya. Ini kita juga ada admin kita yang membantu untuk ngecek mana nih yang lebih cepat. Oh iya. Ya udah, ini ternyata HP adminnya lagi lola ya, komennya nggak muncul. Sekarang cepet disiapkan jempolnya, disiapkan jarinya ya buat ngetik. Saya kasih pertanyaan, siap-siap semuanya. Apa ya pertanyaannya? Coba berikan contoh menu takjil yang aman buat teman-teman yang sedang diet, minimal kasih 3. Cepet-cepetan, ayo cepet-cepetan. Tapi ini kayaknya rada lambat deh memang. Wah, sayang banget loh, padahal kurang 7 orang lagi kita udah bisa bagi-bagi hadiah, tapi dari tadi yang nonton stuck ke 43 nih, gimana dong? Tapi nanti coba kita diskusikan dengan tim ya teman-teman. Nah, ini ada dari yang pertama yang muncul di saya ya teman-teman. Yang pertama muncul di saya ada Kak Meni, puding buah kurma agar-agar. Ye, selamat Kak Meni, nanti mendapatkan hadiah dari Detu. Oke.
Yang lain jangan berkecil hati, bisa mendapatkan hadiah dengan memberikan testimoni ya. Dan tadi yang sudah share udah nandai, udah nge-tag temennya banyak, itu nanti kita juga pilih salah satu dari sana. Oke, yang selanjutnya apa ya? Kalau waktu untuk minum itu udah sering banget ya kita ngomongin itu. Kapan waktu yang terbaik untuk makan utama ketika buka puasa? Silahkan boleh ditulis di kolom komentar. Wah, ini sebetulnya banyak banget teman-teman yang jawabnya udah pada bener ya. Hai Kak Ika, kayaknya nih Kak Ika baru join deh. Gak apa-apa, nanti Kak Ika bisa ditonton ulang ya, karena ini live-nya juga kita simpen. Yang jelas ya teman-teman, saya maunya yang jelas setelah maghrib. Setelah maghrib sama apa gitu. Kalau kayak habis tarawih itu kan juga setelah maghrib ya. Yang jelas, yang spesifik gitu, bukan yang jelas, yang spesifik. Oke. Saya kasih, ini masih belum ada yang bener nih. Saya pengennya yang spesifik. Setelah sholat maghrib itu, Ini ada Andri Sofyan. setelah sholat maghrib itu banyak ya definisinya. Jadi masih nggak spesifik. Sebelum terawih. Siapa tuh? Andri Sofyan. Muncul nggak? Oh iya, nah ini bener nih dari Kak Andri Sofyan, setelah maghrib sebelum terawih. Nah, jadi selamat Kak Andri menjadi pemenang kuis hari ini yang kedua. Oke teman-teman, saya kira cukup ya untuk sharing hari ini dan bagi-bagi hadiahnya. Untuk hadiah uangnya nanti kita diskusikan lagi ya, apakah ada yang mendapatkan hadiah uang atau tidak. Nanti ditunggu besok pengumumannya ya. Oke teman-teman, saya kira cukup untuk hari ini. Buat teman-teman nanti yang baru join, silahkan bisa ditonton ulang. Dan semoga setelah join hari ini teman-teman closing date-nya juga semakin lancar juga ya. Saya juga mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Semoga ilmu kita hari ini bermanfaat, dietnya lancar, nanti lebaran badannya baru langsing sehat ya. Oke, saya mau pamit undur diri dulu. Terima kasih semuanya yang udah join. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum, dadah. Selamat sore. Warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum, dadah.